Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membaca kartu ya, untuk mengetahui apakah kamu diguna-guna atau tidak. Dari siapa gitu ya, dari orang mana, tetangga ya, apa ya, teman atau dari kekasih ya. Oke, nanti kita cari tahu di sini. Namun ini sistemnya pilih pile ya. Saya pakai kartu tarot oracle. Joker dan domino ya. Saya shuffle dulu kartunya ya. Aries. Tarik dari oracle ya. Kita tarik dari joker. Kita tarik dari domino. Oke. Ayo, silakan dipilih file 1, file 2 atau file 3. Saya kasih waktu 5 detik ya. 1 2 3 4 5. Oke. Mari kita singkirkan dulu. Jika kalian memilih file 1, ini 1 ya. Kita singkirkan dulu yang lain ya. Jika kalian memilih file 1 ya. File 1, di file 1 saya melihat Anda tidak diguna-guna ya. Kenapa? Karena Anda begitu baik ya, menjaga hubungan baik, dan Anda ini tipe orang yang mungkin kalau dalam pergaulan itu Anda tidak suka berlama-lama atau membuang kata-kata yang kalian cukup menjaga gitu ya, kata-kata terhadap, pokoknya kalian ini pandai bergaul, kalian selalu positive thinking terhadap teman-teman ya. Jadi saya rasa kalaupun ada masalah yang terjadi dalam hubungan kalian, itu tuh sebatas apa ya, argumen biasa aja, tapi nggak terlalu sampai masukkan ke dalam hati ya. Atau memang kalian berada di lingkungan yang positif gitu, teman-teman yang pemikirannya sama dengan kalian, positif juga semua ya. Jadi kalau yang pilih file nomor 1 ya, jadi kalau kalian ada masalah ya, ada perbedaan pendapat atau ada argumen ya, saya melihat di sini paling kalau mereka marah ya, apa ya, kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu, kayak apa ya, sekedar aja, seketika itu langsung hilang. Kenapa? Mereka kenal kamu gitu, mereka tahu sifat kamu seperti apa gitu. Jadi kalaupun kamu sering berkata-kata yang agak pedas, agak tajam, teman-teman kamu ini sudah tahu siapa kamu. Jadi mereka tuh paling kalau mereka tersinggung pun hanya habis itu ditiup angin dan hilang gitu, karena mereka sudah kenal siapa kamu. Jadi kamu tidak diguna-guna karena kamu berada di lingkungan yang orang-orangnya juga cuek gitu, orang-orangnya juga positif ya. Oke. Jadi kamu tidak diguna-guna oleh siapapun. Yang pilih file nomor 1. Oke, terima kasih. Kalau yang pilih file nomor 2, apakah kalian diguna-guna oleh siapakah? Di sini ada Three of Pentacles, ada retreat, it's time to disconnect it from the world. Dan angka 3 mengenai 3 wajib, menjelaskan tentang masalah hukum ya, domestik, apa ya, surat-surat hukum ya, mengenai mungkin kalian ya. Kalau saya lihat secara keseluruhan ini, kalian yang memilih file nomor 2 ini ada yang namanya cinta segitiga, atau mungkin kalian tidak direstui oleh pihak ketiga, yaitu orang tua pasangan kalian gitu, sehingga mereka berusaha untuk memisahkan kalian. Saya melihat di sini mungkin ada keterkaitan
masalah harta juga kuno gini ya. Jika kalian memang ada berhubungan dengan harta atau warisan ya, ada pihak ketiga yang mengguna-gunai kalian. Bisa saja dari keluarga pasangan ya, atau ipar, saudara ipar ya, atau memang pasangan kalian ada pasangan lain gitu ya. Tapi ini lebih kuat ke masalah keuangan atau harta gitu, atau ada pembagian harta yang kurang sesuai, kurang seimbang di sini ya. Kalau kalian merasa ada yang sirik dalam kehidupan kalian ini, ada yang tidak menyukai kalian ya, ada yang berselisih paham dengan kalian ya. Tapi ini dekat sekali ya orangnya, dari pihak keluarga, pokoknya orang dekat lah ya, pihak keluarga, tetangga, atau teman kerja ya. Intinya mereka ingin kalian keluar dari sana gitu. Jika kalian memang pada akhirnya kalian keluar dari satu tempat gitu ya, karena ada sebuah masalah harta, keuangan, pekerjaan ya, dan di sana ada seseorang yang memang sering tidak nyambung dengan kalian atau sering berselisih paham dengan kalian ya, sering melakukan hal-hal yang sepertinya enggak selalu bersikap selalu tidak setuju dengan kalian ya. Itu berarti memang kalian diguna-gunai. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kalian dari tempat mereka. Kalau di pekerjaan ya, mungkin mereka sirik karena kamu mendapati posisi yang baik di selalu dekat dengan atasan, atau kamu dipedulikan oleh atasan, atau kalian punya prestasi yang lebih baik ya. Persaingan yang sebenarnya kamu tuh orangnya bekerja saja tanpa berpikir tentang persaingan. Mungkin kamu punya bakat yang memang lebih baik dari mereka, dan itu membuat mereka sirik ya. Mungkin kalau kamu itu baru masuk 3 bulan, mereka udah 3 tahun tapi kamunya loncatnya lebih tinggi, kamu langsung di posisi atas daripada yang mereka perjuangkan selama ini gitu. Mereka udah berusaha capek-capek, bekerja lama, tapi tidak ada kenaikan pangkat untuk mereka. Tapi kalau kamu masuknya baru 3 bulan aja, kamu sudah menduduki posisi yang hampir setara dengan mereka, atau mungkin mereka kenal kamu adalah orang yang berprestasi ya, dan mereka takut jika kalian tetap ada di sana, kalian pasti akan lebih tinggi posisinya gitu. Makanya mereka berusaha untuk mengeluarkan kamu gitu dari sana gitu ya. Yang cari muka kepada orang mertua ya, ada memang cari muka sama orang tua gitu ya, mertua ya. Kalau ada itu berarti memang orang ini memang sirik sama kalian. Dia nggak mau kalian tuh lebih terlihat baik di mata mertua ya. Dia selalu mencari gara-gara kepada kalian. Itu memang dia tidak ingin kamu terlihat baik. Kalau kamu yang mungkin adalah madu ya, poligami ya, jelas pasangan kamu akan madu kamu ini pastinya dia akan mengguna-gunai agar kamu terpisah dari pasangan kalian berdua ini ya. Intinya saling berusaha untuk menguasai harta dan menjadi yang paling utama di bagian keluarga itu gitu ya, merebut posisi gitu, saling merebut posisi di mata mertua gitu ya. Dia nggak mau kamu tuh lebih dipandang baik daripada dia di mata mertua gitu. Kalau ini cinta segitiga, yang jelas dia akan atau kalian mungkin poligami ya, pasangan kalian ini pastinya akan berusaha ke orang pintar untuk mengguna-gunai kamu agar memisahkan kamu dan pasangan kalian berdua ini ya gitu. Ada juga yang ipar sama ipar, mungkin dia hanya bisa kerja di rumah aja gitu,
dia diongkosi oleh suaminya, sedangkan kamu adalah wanita karir. Ya, kamu dan suami kamu adalah orang yang bekerja di kantoran ya. Mungkin istri ipar kalian ini adalah orang yang memiliki pendidikan yang tidak memiliki sertifikat gitu ya, tidak memiliki jasa dan lain sebagainya. Jadi pemikirannya agak sempit, kurang pergaulan. Jadi dia mudah untuk sirik gitu. Dan tujuan dia memisahkan kamu dengan pasangan kamu ini, mengeluarkan kamu dari rumah warisan ini, atau membuat mertua kalian membenci kamu ini, karena intinya dia ingin menguasai harta mereka. Dia ingin menguasai rumah, atau mungkin dia menginginkan suaminya lah yang mendapatkan warisan dari mertua gitu. Dia nggak mau itu kalau kamu juga ikut mendapatkan bagian dari harta gonogini ini ya. Jika kalian ini rumah tangga yang terpecah karena harus bercerai karena ada yang selingkuh ya, saya lihat di sini selingkuhannya yang akan mengguna-gunai kamu dan pasangan kamu agar terpisah, agar segera bercerai, karena ini masalah hukum dan ada surat-surat hukum di sini ya. Tapi nasib kamu setelah kamu selesai dari masalah ini, setelah kamu berpisah dari pasangan kamu atau keluar dari pekerjaan ini, jika ini mengenai pekerjaan ya, saya melihat hidup kamu akan lebih baik, karena ada 5 double di sini ya, ada 5 di sini. Jadi keluar dari itu semua, hidup kamu lebih baik. Kamu justru akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman, lebih aman, hidup kamu lebih stabil ya, dan kamu menemukan ide-ide baru ya, untuk menghasilkan keuangan yang lebih baik ya. Kamu mendapatkan pekerjaan baru mungkin ya, dan penghasilan kamu sangat baik untuk kehidupan kamu gitu, untuk masa depan kamu. Jadi walaupun kamu terpisah dari pasangan kamu ya, hidup kamu baik-baik aja ya. Dan pastinya kamu akan mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Justru Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan telah menyediakan satu tempat yang lebih baik, lebih pantas, yang lebih tinggi untuk kamu dapatkan ya. 3 ya, siapa yang memilih file nomor 3? Ya. Aduh, parah banget. Yang nomor 3 ini ya, ini sangat hitam kartunya ya. Domino itu mengartikan sangat tajam. Ini yang paling inti dari semua pembacaan itu, domino itu yang paling tajam ya. Kalian yang memilih file 3 ini, saya melihat di sini sebentar ya. Yang memilih nomor file 3 ya, kalau kalian ini adalah seorang single ya, saya rasa mungkin ada teman kamu ya, yang kamu anggap sahabat baik, segala sesuatunya kamu curhat ke dia, ternyata diam-diam dia sirik sama kamu karena ada beberapa ya yang dia merasa kecewa dari kamu. Mungkin dia pernah minjam duit atau dia meminta bantu kepada kamu, tapi kamunya nggak bisa membantu dia gitu. Dia kecewa dan akhirnya dia mengguna-gunai kamu karena faktor iri hati gitu ya. Jadi atau dalam persahabatan kalian tuh dia merasa tersaingi gitu ya, karena setiap kali kamu melakukan sesuatu tuh selalu aja berhasil. Dalam pekerjaan pun kamu selalu lebih baik ya. Dia berusaha keras tapi dia selalu di bawah, kamu selalu di atas ya. Ini berhubungan dengan temannya. Kalau kamu single ya, remaja atau single ya, ada yang memang bukan remaja, ini kayaknya single ya, sahabat kalian sendiri gitu. Tapi di tengah sahabat kamu ya, ada seseorang yang membantu kamu, ada seseorang yang baik hati sama kamu ya.
teman kamu sendiri membantu kamu keluar dari ya masalah itu gitu. Maksudnya kamu mungkin meminta bantu kepada seorang teman yang mungkin dia juga memahami tentang ilmu-ilmu magic, dan dia bisa membantu kamu terlepas dari ilmu magic ini ya. Jadi sudah jelas bahwa kalian ini diguna-gunai oleh teman kalian ya, orang-orang terdekat kalian gitu ya, karena faktor iri hati, karena kamu selalu lebih baik dari dia. Dan pekerjaan pun kamu selalu beruntung ya. Dia menginginkan pencapaian seperti kamu, tapi dia tidak bisa gitu ya. Kemudian kalau kalian yang berpacaran, saya lihat di sini ya, mungkin orang ini tidak suka melihat kamu bahagia ya. Ya, ini mengenai keuangan juga ya, faktor keuangan, faktor pekerjaan, usaha bisnis, atau ya masalah keuangan gitu ya. Ya, dalam hal berbisnis ya, dia melihat kamu tuh cepat sekali untuk sukses dalam bidang itu ya. Sedangkan dia berusaha keras seperti kamu, tetap aja kamulah yang sudah berpengalaman, kamu lebih berpengalaman, dan kamu memiliki banyak kemudahan-kemudahan yang membuat kamu tuh kalau membangun sebuah bisnis selalu aja berhasil. Jadi ada kecemburuan orang-orang dekat, tetangga, teman, tapi sekali lagi ada orang dekat juga. Seiring dengan itu ada orang dekat juga yang membantu kamu ya, memblok kamu dari mereka gitu, membersihkan kamu dari energi negatif yang mereka kirimkan kepada kamu ini, yang mereka guna-gunai kepada kamu ini ya. Untuk kamu yang sudah menikah, ini intinya semua ini faktor iri hati ya. Yang sirik kepada kamu ini adalah orang terdekat ya, orang yang mungkin serumah atau tetanggaan ya, tapi dia berada dalam lingkup keluarga atau teman baik. Apa? Karena dia melihat kamu tuh selalu beruntung ya, dalam pekerjaan, keuangan kamu, karir kamu bagus ya. Apapun yang kamu lakukan selalu berhasil, kamu mudah bergaul, kamu pandai bergaul, kamu di mana-mana kamu disenangi orang ya. Dan sedangkan dia di mana-mana selalu bertentangan dengan orang gitu ya. Ini dalam hal mengenai harta juga ya, harta gunung gini, atau mungkin saudara ipar kamu, istrinya ipar kamu ya, karena ini berkaitan dengan perempuan, iri hati, faktor iri hati dari seorang perempuan. Ada juga laki-laki sih, tapi lebih dominan ke perempuan ya. Iri karena mungkin kamu mendapatkan lebih dari keluarga kamu, dan pasangan kamu mendapatkan pembagian yang lebih, atau dalam berbisnis itu dibandingkan dia dan suaminya, kamu dan suamimu yang lebih sukses gitu ya. Dan selalu di apa-apa yang mengenai persetujuan itu kalian selalu dapat gitu ya dari pihak keluarga pasangan kamu. Sedangkan dari dia dan suaminya, dia merasa tersisi gitu ya, seperti itu ya. Atau juga ini bukan dari pasangan kamu, tapi dari lingkup keluarga kamu sendiri, bisa jadi ya. Tapi kalau saya melihat dari lingkup keluarga kamu, enggak seperti itu ya. Ini mengenai harta ya dari pasangan kamu itu ya. Nah, mengenai tempat tinggal, bisnis, usaha, dan keuntungan-keuntungan di diri kamu gitu, kebaikan-kebaikan di diri kamu yang tidak dia miliki gitu, keuntungan, keberuntungan yang tidak bisa dia miliki seperti diri kamu gitu. Jadi kamu tuh bergaul juga bagus, disambut oleh orang banyak, disenangi oleh orang banyak, di situ dia merasa iri ya. Jika kamu merasakan ada seseorang yang selalu menghasut kamu, ketika kamu dekat dengan seseorang, dia menghasut mereka untuk tidak berteman dengan kamu ya, dialah orang yang mengguna-gunai kamu agar terpisah dari teman-teman ini, agar mereka
tidak menyukai kamu, ikut membenci kamu. Jika kamu merasa kamu bisa membangun bisnis dan berhasil di suatu tempat yang berhubungan dengan harta gonogini dari pasangan, berarti dia adalah ipar kamu. Jika kamu merasa saudara ipar kamu atau istri dari ipar laki-laki kamu itu ya selalu bercekcokan dengan kamu, selalu tidak sepakat dengan kamu, selalu menghasut pihak keluarga mertua ya, pihak keluarga suami kamu atau keluarga atau mertua ya, dia selalu menghasut, berarti memang dia menggunakan kamu agar mereka tidak sependapat dengan kamu dan membenci kamu gitu. Kalau ini mengenai harta dan bisnis usaha ya, dia berusaha untuk keluarkan kamu dari sana gitu, menggagalkan usaha kamu ya, mengeluarkan kamu dari dia berusaha untuk menggagalkan, menutup rezeki kamu dengan ilmu magic, ilmu hitam ini ya. Tapi kamu adalah orang yang tetap baik ya, walaupun kamu merasa beberapa kali kecewa akibat dari kegagalan yang dikirim oleh ilmu hitam ini. Jika kamu sering merasa sakit ya, kurang semangat bekerja, kamu merasa kamu sudah maksimal dalam bekerja keras dalam hal usaha kamu, bisnis kamu atau pekerjaan kamu ya, tapi hasil yang kamu dapatkan tidak sesuai, mengecewakan ya, saya rasa memang kamu diguna-gunai oleh teman, atau jika ini berhubungan dengan harta gonogini, harta pasangan, berarti memang saudara ipar kamu atau saudara istri dari saudara ipar kamu gitu ya. Tapi karena kamu orang yang berjiwa positif, memang mereka akan berhasil mengeluarkan kamu, menggagalkan kamu dengan ilmu magic ini. Tetapi dasar kamunya orang yang berjiwa positif, akhirnya kamu bisa merangkul kembali persahabatan ini ya. Kamu mampu menetralisir energi negatif yang mereka kirimkan, karena energi positif kamu terlalu kuat gitu. Kamu walaupun sedikit kamu bersyukur ya, kamu tidak memandang kesalahan, kamu lebih banyak melihat kebaikan orang ya. Walaupun kamu ada masalah dengan seseorang, tapi kamu masih bisa melihat kebaikan dia. Kamu tidak total menyalahkan orang ini jika memang kalian ada cekcok akibat dari hasutan orang ini, orang yang sirik kepada kalian ini. Jadi akhirnya kamu bisa memulihkan keadaan dalam persahabatan, di lingkungan. Kamu akan bisa menetralkan kembali ya, menetralkan kembali keadaan dan hubungan gitu, memulihkan kembali hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu yang tadinya ada cekcok ya, akibat dari hasutan orang ini ya. Dan kalau dalam hal bisnis, kamu tetap yang terbaik ya, kamu tetap akan berhasil lagi, walaupun mereka berhasil mengeluarkan kamu dari sana, menggagalkan kamu berkali-kali. Aries, kamu punya jiwa yang positif, kamu bersahaja, kamu punya hati yang tulus, kamu orang yang memaafkan. Jadi semuanya kamu bisa rengkuh kembali ya, raih kembali gitu, pulihkan kembali ya, bersihkan kembali ya. Jadi hati-hatilah terhadap teman palsu ya, ada kalanya mereka menjelma gitu. Ada kerjasama di sini ya, ada yang pura-pura baik banget padahal mereka bekerja sama dengan orang yang mungkin mereka juga terhasut oleh orang yang membenci kamu ini ya. Jadi hati-hati. Kalau kamu sudah melihat teman curhat kamu dekat dengan orang yang tidak menyukai kamu ini, kamu harus hati-hati, ambil jarak dari mereka ya, karena kamu ini hatinya terlalu polos dan tulus, jujur, terbuka ya. Jadi mudah sekali untuk dikuasai oleh orang yang sirik sama kamu ini ya. Dan kamu nggak punya penangkal sama sekali kecuali pikiran positif kamu ya, niat baik kamu dan ketulusan kamu ya. Tapi akhirnya ada seseorang teman kamu yang akan membantu kamu ya, membersihkan kamu dari energi negatif ini berkat dari ketulusan kamu ini gitu. Jadi mereka sendiri yang berusaha berniat baik untuk membantu kamu membersihkan diri kamu dari energi negatif ini ya. Jika kamu sakit dan mereka membantu kamu, mengobati kamu, itu karena memang kebaikan kamu, ketulusan kamu yang energi positif kamu yang menarik mereka untuk membantu kamu ya.
Eh, dan kalaupun dalam bisnis kamu gagal oleh karena pengaruh magic ini, ya, keluar dari sana pun kamu tetap akan mulai dari nol dan akan berhasil, tetap berhasil, ya, karena kamu tuh punya power, ya. Yang penting di sini ini adalah pelajaran, ya. Kamu sudah tahu bahwa diri kamu selalu akan diincar oleh orang-orang seperti ini, yang sirik-sirik seperti ini. Maka rubahlah diri menjadi lebih waspada terhadap teman-teman palsu, ya, terhadap orang-orang dekat, ya. Tetaplah jaga diri, jaga batas, jaga kata-kata kamu, jaga wibawa kamu, ya. Jaga hubungan baik, introspeksi, ya. Mengenai rezeki itu, ya, itu di tangan Allah, ya. Selama kamu tahu caranya mencari rezeki yang baik dan kamu mengikuti jalan Allah, jalan Tuhan, ya, mencari rezeki yang halal, saya rasa kamu akan memulai, kamu itu berani memulai dari nol lagi. Kamu nggak pernah menyerah, kamu pantang untuk menyerah, kamu siap memulai dari nol, ya. Walaupun kata orang kamu hanya keluar membawa satu pakaian di badan, tapi kamu bisa membeli lagi, gitu. Gak apa-apa lah, kamu kehilangan harta, uang, gak apa-apa. Tapi kamu sudah punya power di sini dan kamu memiliki jiwa, karena kamu ini orangnya tulus banget, jujur banget, polos banget. Jadi kamu tuh punya pelindung, malaikat pelindung, ya, dan untuk mengarahkan kamu ke jalan yang lebih cerah, gitu, yang lebih baik. Keluar dari situ kamu akan loncat lebih tinggi, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada kamu, ya, magic itu bisa tembus kepada kamu, karena memang Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak pantas di situ, kamu memang harus keluar dari situ, karena sudah ada tempat yang lebih baik di luar sana, ya. Jadi nggak usah kamu berselisih paham dengan mereka, nggak perlu. Cukup tahu diri, sadar diri, introspeksi diri, ya, dan mengalah saja. Keluarlah dengan bismillah, ya. Di sana para malaikat penjaga kamu akan mengiringi jalan kamu. Ikuti saja intuisi kamu, ya. Kamu akan diarahkan ke jalan yang positif, jalan yang lebih cerah ke depan, ya, jalan yang lurus. Jika dalam hati kamu berkata bahwa saya harus sholat, ya sholat. Saya harus mengaji, saya harus pergi rajin beribadah ke gereja, silahkan, jalan. Saya harus lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi, lakukan. Itu adalah tuntunan dari malaikat penjaga kamu, ya. Itu adalah perintah dari ilahi untuk menuntun kamu, gitu. Oh, saya punya ide baru, saya ingin membangun usaha ini, ya, saya ingin bekerja di tempat ini. Ayo, ya, segerakan. Saya ingin membangun sebuah bisnis seperti ini. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang maksimal. Lakukan, ya. Jangan mandek, jangan pasif, jangan monoton. Harus bergerak. Kamu Aries, kamu adalah tipe manusia yang agresif, gesit. Kamu adalah orang yang pantang menyerah, kamu berjiwa petualang, ya. Jadi sangat mudah untuk kamu melangkah lagi. Memulai dari nol itu nggak perlu khawatir, ya. Kamu dilindungi oleh malaikat-malaikat penjaga kamu dan kamu diridhoi. Jalan hidup kamu akan semakin baik, ya. Jika kamu sudah merasa energi negatif terlalu berlebihan di satu tempat, keluarlah dari situ. Jangan bertahan, ya, karena akan semakin buruk keadaan kamu. Mengalah saja, tinggalkan saja, ikhlaskan saja, maafkan saja, relakan saja, ya. Mulailah hidup baru yang terbebas, yang bebas dari energi negatif. Dalam persahabatan, dalam pergaulan, dari dunia maya, ya, medsos pun sebaiknya kamu tarik diri aja, ya. Karena orang-orang ini akan selalu memantau perkembangan hidup kamu. Jadi sebaiknya kamu keluar dari sana. Tutup dulu aplikasi media yang menghubungkan kamu dengan mereka, gitu, ya, supaya energi-energi toksik itu nggak lagi menjalar di pikiran kamu, karena mereka akan terus menyindir kamu, ya, atau mereka memantau kamu secara diam-diam. Untuk jika mereka melihat perkembangan kemajuan kamu, mereka akan terus mengirimkan magic lagi untuk menggagalkan kamu lagi, ya. Jadi sembunyikan status kamu, sembunyikan
privasi kamu, sembunyikan semuanya. Jika kamu ingin hidup tenang dan damai dan sukseslah diam-diam, gak usah orang tahu. Yang penting hidup kamu itu tenang dan bahagia. Itu aja. Kamu sudah saya melihat di sini beberapa kali kamu kerja dimanapun tuh kamu selalu mendapatkan posisi yang bagus, disayangi oleh atasan. Dimanapun kamu, Aries, kamu selalu beruntung gitu. Kerja dimanapun kamu selalu dipercaya, kerja dimanapun kamu selalu dilindungi, ya. Oleh karena itu Tuhan menciptakan alam dan isinya ini berpasang-pasangan, ya. Jadi ada hitam, ada putih. Ada orang baik, ada orang senang, tapi ada orang yang tidak senang. Pastinya di mana tempat kamu disenangi, pasti ada salah satu yang tidak senang kamu. Di mana kamu posisinya bagus, pasti ada yang sirik, ada yang berusaha menjatuhkan kamu, Aries. Jadi kembali, saya lihat kamu ini orang yang rame, suka mencarikan suasana. Tapi kalau kamu melakukan hal yang berlawanan dari karakter kamu, sebenarnya mungkin itu bisa sedikit membantu. Kamu ini orang yang suka bergaul, rame, suka tampil gitu ya di tempat kamu selalu menonjol dalam sebuah organisasi, ya. Coba pertimbangkan lagi jika lebih baik dan lebih menghasilkan untuk kehidupan kamu dan ketenangan dan kebahagiaan kamu itu di luar dari organisasi tersebut, ya. Lebih baik kamu fokus ke sana. Keluarlah dari organisasi ini. Tarik diri gitu ya. Kamu lihat nggak, orang-orang sukses itu mereka lebih banyak menarik diri dari keramaian. Kenapa? Fokus mereka adalah membahagiakan hidup mereka sendiri gitu. Memang ada hubungan sosial yang tetap mereka jaga, ya. Tetapi mereka lebih cenderung ke sibuk dengan diri sendiri daripada harus berbaur dengan orang-orang yang ada indikasi orang-orang negatif di sana. Mereka akan menarik diri sesegera mungkin gitu ya. Kamu ngerti kan di situ? Daripada kamu bergaul, ya, tetap di sana tetap ada orang toksik. Lebih baik tarik diri dan lakukanlah hal yang lebih penting, yang lebih menjamin masa depan kamu, ya. Kamu jarang diam, tapi lakukanlah hal yang berlawanan. Cobalah untuk diam. Kamu suka tampil, cobalah untuk sembunyi. Terus ini hidup kamu akan lebih sempurna. Kamu akan mendapatkan pencapaian dari harapan-harapan kamu itu yang sesungguhnya dan yang lebih permanen dalam hidup kamu ini. Tarik diri aja, ya. Tarik diri aja, ya. Jika dalam pergaulan kamu sudah merasa ada yang nggak beres, ada yang nggak enak, ada yang toksik, keluar dari sana, keluar. Jangan memaksakan diri untuk tetap berada di sana, ya. Karena kamu ini kadang suka lepas, ceplos. Kamu percaya saja sama semua orang. Kamu menganggap semua orang itu baik seperti yang kamu kira, jujur seperti kamu, ya, tulus seperti kamu. Padahal tidak semua orang seperti itu, ya. Hati terdalam manusia itu kita nggak tahu. Jangan menganggap orang itu seperti hati kita, ya. Kamu harus tahu siapa yang pantas kamu jadikan sahabat. Ini adalah orang yang membantu kamu keluar dari ilmu hitam ini. Itu adalah sahabat kamu yang bisa kamu percaya. Tapi di balik itu kamu tetap harus berhati-hati, karena setiap manusia itu sebaik apapun ada faktor iri hati, tetap aja ada rasa iri gitu. Tapi kalau teman yang baik, mereka irinya positif, ya. Mereka memang iri, ingin seperti kamu, tapi nggak bisa. Tapi mereka nggak ada keinginan untuk menggagalkan kamu. Justru karena kebaikan kamu inilah yang membuat mereka tuh tetap aja berpikir positif kepada kamu dan berusaha, dan mereka tetap aja melindungi kamu dari orang jahat dan mendukung kamu. Itu kalau teman yang baik, ya. Kamu harus lebih banyak pertajam lagi pengetahuan kamu, ya, penglihatan kamu, penilaian kamu terhadap orang-orang terdekat kamu, ya. Jadi jangan terlalu terbuka pada siapapun. Boleh kamu curhat, untuk teman baik sekalipun boleh kamu curhat, boleh kamu mengeluh, boleh kamu bertukar pikiran. Tetapi ada hal privasi yang harus kamu pegang di sini dan jangan diuberkan kepada siapapun. Ada satu hal privasi yang privasi sekali, pribadi sekali, dan diri kamu yang tidak perlu teman atau saudara tahu. Saudara kandungmu tahu nggak boleh, pasangan kamu pun nggak boleh, ya. Kalau kamu yang berpasangan, saya lihat di sini mungkin pasangan kamu ini menginginkan sesuatu dari kamu, ya, memanfaatkan kamu,
ya. Makanya dia menggunakan ilmu magic ini untuk bisa menguasai keberuntungan yang kamu miliki. Tapi ada bantuan dari teman kamu yang mengontrol kamu, memberikan kamu teguran-teguran gitu ya, masukan-masukan, penilaian-penilaian yang dia lihat. Di saat kamu jatuh cinta kan kamu buntu nih ya, kamu buntu, otak kamu nggak connect ke situ. Nah, teman kamu yang akan menilai. Nah, selama ini jika kamu merasa pasangan kamu banyak memakan uang dari kamu ya, daripada dia membantu kamu dari segi keuangan, kamu yang lebih banyak memberi ke dia, itu berarti memang dia menghipnotis kamu dengan ilmu magic hitam supaya kamu nurut aja kepada dia. Kamu jatuh cinta, kamu bucin banget sama dia, supaya apapun yang kamu miliki kamu berikan ke dia. Nanti ada seorang teman, sahabat atau saudara kamu yang akan menilai dan memberikan teguran kepada kamu, menyadarkan kamu dan akan membersihkan kamu dari energi negatif ini ya, energi magic ini, agar terlepas dari pasangan yang memanfaatkan kamu ya. Oke. Jadi kalau kamu merasa pasangan kamu ini terlalu banyak meminta tanpa memberi dalam hal keuangan finansial, itu berarti memang dia melarutkan kamu dengan guna-guna supaya kamu tuh nurut aja, berikan aja tanpa disadari kamu sudah dikuras pelan-pelan bertahun-tahun bahkan ya. Oke. Kalian Aries yang memiliki 3 file ini, ada nasihat untuk kalian dari bottom of the deck ini ya. Bottom of the deck dari tarot ya. Bottom of the deck dari oracle. Saya akan memberikan nasihat untuk kalian berdasarkan kartu yang ada di bottom of the deck ini ya. Nasihat untuk kalian, jaga-jaga gitu ya. Oke, ini sebuah nasihat untuk kalian teman-teman Aries, atau motivasi ya, atau sebagai antisipatif kalian ke depan ya. Baik kalian yang sudah melewati proses-proses yang kalian pilih ya, yang berhubungan dengan file-file ini, yang sudah mungkin kalian sudah mengalami hal-hal seperti ini ya. Saya melihat di sini ada sebuah nasihat ya, petunjuk untuk kamu bahwa jangan mudah mempercayai orang-orang dekat kamu ya. Jangan terlalu berharap kepada siapapun. Yang pantas kamu harapkan adalah diri kamu sendiri. Yang pantas kamu percaya adalah diri kamu sendiri. Di dunia ini yang berhati tulus kepada kita hanya diri kita dan orang tua kita. Selain itu ada orang, teman, sahabat, atau saudara, tetapi yang membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan mudah percaya kepada siapapun ya. Jangan berharap, jangan bergantung, itu aja ya. Kebiasaan kamu kalau sudah mandiri berarti kamu percaya diri bahwa kamu bisa segalanya ya. Jadi jangan pernah menggantungkan apapun kepada orang lain. Ngerti nggak Aries? Jangan menggantungkan harapan, jangan menggantungkan hidup kamu, jangan menggantungkan kepercayaan kamu ya. Pokoknya apapun itu, siapapun mereka yang dekat dengan kamu, jangan 100% percaya. Mereka baik atau tidak, apa yang menjadi hal privasi kamu, keinginan besar kamu, jangan kamu ungkapkan kepada siapapun. You know, masalah privasi kamu adalah privasi kamu. Sudahlah, yang sudah biarkanlah. Yang sudah kamu keluarkan, sudah kamu curahkan, yang sudah pernah kamu gantungkan dan itu semua mengecewakan ya, yang sudah kamu harapkan dan itu semua membuat akhirnya kamu menjadi orang yang gak mudah percaya lagi. Berarti kamu sudah tahu dong bahwa kita hanya bisa percaya kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus menjaga diri kita agar tidak terlena oleh siapapun yang memberi harapan, oleh siapapun yang kelihatannya bisa dipercaya. Nggak bisa ya, nggak boleh ya. Kamu adalah pribadi yang mandiri ya Aries. Kamu adalah diri yang percaya diri ya. Kamu adalah orang yang cerdas,
memiliki pemahaman yang luas, suka belajar hal-hal baru. Jadi berpikirlah sesuai kapasitas kamu, kualitas diri kamu selama ini gitu ya. Kamu tahu kan diri kamu itu siapa, Aries? Jadi pakai diri kamu sendiri ya. Kamu mau masih pacaran ke, mau masih remaja ke, kamu masih single atau kamu sudah menikah ke, ayolah ya, kembali ke diri sendiri ya. Semua ini ya, jangan pernah ya mempercayai siapapun ya. Bukan berarti kamu harus mencurigai ya, tapi lebih berhati-hati ya. Bukan berarti kamu mencurigai siapapun yang mendekati kamu itu memiliki rencana yang gak baik terhadap kamu. Gak semuanya orang seperti itu. Tapi karena kamu ini orang yang terbuka, jujur, polos, tulus ya, penyayang, kamu mudah percaya kepada orang ya. Jadi sebaiknya cobalah untuk mengurangi harapan positif kamu terhadap orang-orang yang belum tentu sebersih kamu ya. Orang-orang yang belum tentu sepositif kamu ya, sebaik dan sebersih pemikiran kamu. Enggak ada itu. Namanya manusia itu ada sifat baiknya, ada sifat jeleknya ya. Tetap aja ada rasa iri dalam diri manusia itu. Sebaik dan setulus apapun mereka ya, kalau mereka orang yang tulus, ada 10% lah ya, ada 10% faktor iri hatinya tuh ada pasti. Tapi 10% ini, kalau cuma 10% berarti lebih besar iri positifnya gitu. Iri negatifnya tuh di setiap diri manusia itu ada ya, minimal maksimalnya 10%. Sedangkan 90% itu adalah iri yang positif. Tetapi ada sebagian manusia yang memiliki faktor iri hati yang 50%. Yang 50% ini ya, bagus kalau dia bisa kontrol dengan iri hati positif dia. Iri positif itu kan berarti iri yang berkembang, iri yang mau mencapai mencari atau berusaha membuat satu pencapaian seperti yang kamu capai gitu. Itu kalau 50-50 ya, antara iri positif dan iri negatif. Tapi yang bahaya ini, nah itu aja masih ada kemungkinan apabila mereka ini terhasut oleh pihak ketiga. Itu kalau yang 50-50 iri positif dan negatifnya ya, 50% dan 50%. Kalau mereka dihasut oleh keadaan, mungkin karena faktor keadaan, keterpaksaan, misalnya diprovokasi, dihasut ya, atau keterpaksaan karena memang mereka lagi berkekurangan, membutuhkan sekali, dan ada salah paham di antara kamu dengan dia, bisa jadi dia akan iri yang tadinya 50-50 bisa meningkat ke 90% bahkan. Jadi hati-hati, kamu nggak tahu di diri setiap orang itu faktor iri hatinya 10%, 20% atau 50%, kamu nggak tahu kan. Nah, apalagi kalau mereka yang memiliki faktor iri hati di atas 60% negatif. Jadi bergaullah dengan cerdas. Pandai-pandailah melihat dan menilai teman kamu. Tapi semua kembali ke diri ya, guys.
kembali ke diri kamu. Apapun sifat orang, kita nggak perlu harus selalu menyalahkan orang. Makanya saya bilang mawas diri, waspada, jaga pergaulan baik, jaga nama baik kamu. Intinya buatlah batas. Yang tadinya kamu nggak pernah punya batas terhadap orang, semakin dewasa kamu harus semakin lebih mawas diri, menarik diri dari apa yang kamu anggap bebas tadi, ya. Karena saya kenal kamu, Aries, kamu tuh pribadi yang positif thinking banget sama orang, walaupun kamu tahu mereka itu udah jahat sama kamu berulang kali, mereka itu selalu tidak sepakat dengan kamu, atau mereka memang sudah iri nyata-nyata sama kamu tuh tetap aja berpikir positif. Itu Aries. Dan itu bukan kesalahan ya, tetapi kecerobohan. Kadang dia masuk ke tingkat kecerobohan. Kenapa? Disitulah kamu bisa dimanfaatkan. Kamu terlalu percaya aja, kamu akan dimanfaatkan. Kamu bisa dikuasai. Kamu mudah terpengaruh. Ya, seperti itu. Kemudian di orakel berpesan bahwa hati-hatilah terhadap isu. Ya. Jadi apa yang saya pesankan di sini tadi bukan berarti menjadi pegangan yang menegangkan kamu terhadap siapapun. Tapi setidaknya kamu kontrol diri. Ya. Jangan langsung kamu ngejudge. Karena kamu ini orang yang kalau kamu rasakan sesuatu langsung kamu bilang. Kamu langsung nembak gitu aja, tanpa berpikir orang itu akan sakit hati atau enggak. Ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu sensi juga. Jangan terlalu tajam mencurigai orang dan tajam dalam berkata-kata, menuduh gitu, hati-hati. Pikirkanlah lagi, saring dulu, baru kamu boleh utarakan apa kecurigaan kamu, atau dipoles lagi lah. Nah, kamu kalau sudah mencium sesuatu yang negatif tuh kamu langsung bilang. Ini yang terkadang harus kamu kontrol. Ya. Ngerti ya? Yang jelas harus hati-hati aja. Jaga pikiran positif kamu ini. Ya, jaga kata-kata kamu. Jangan cepat menuduh. Jangan mudah terprovokasi, ya. Apapun yang saya pesankan di sini bukan berarti untuk memprovokasi kamu agar membuat batas dengan siapapun, tapi cukup sebagai kontrol diri kamu aja. Ya. Dan jika kamu merasakan ada hal-hal negatif dalam sebuah perkumpulan atau pertemanan, ya, ada masukan-masukan negatif, ya, sebaiknya hindari mereka. Jangan digubris, ya. Kemudian kalau memang kamu sedang berpasangan dan ada teman kamu berpendapat bahwa orang ini kurang baik, pikirkan lagi bagaimana cara dia bersikap terhadap kamu. Ya, jangan mudah terhasut. Nanti gara-gara mereka ini yang menghasut kamu, bisa-bisa kamu terprovokasi dan kamu dan pasangan kamu bisa saja berpisah oleh karena hasutan-hasutan dari para provokator ini. Lihat kan gambarnya, ya kan? Ya, jadi dalam hidup kamu itu jangan mempercayai orang yang saya maksud tadi itu seperti ini. Bisa jadi dalam hal pergaulan, hidup rumah tangga kamu atau hubungan pacaran kamu, ya, akan ada orang-orang yang syirik dan membicarakan dan memberikan penilaian negatif untuk menghasut kamu dan pasangan kamu agar kalian tidak bahagia, kalian bisa berpisah gara-gara mereka ini. Ya, jadi kontrol. Jangan mudah terhasut oleh siapapun yang berdealing dengan kamu, teman kamu,
kemudian ada orang-orang menghasut kalian, ya, untuk tidak percaya kepada teman kamu, hati-hati. Pakai otak kamu, pakai logika kamu untuk menyaring dulu masukan-masukan dari luar terhadap pasangan kamu, teman kamu, saudara kamu, siapapun yang mereka hasut ini, ya. Cobalah disaring baik-baik, ya. Kalau kamu merasa dalam sebuah pergaulan itu sudah nggak bagus, ya, perkumpulan atau organisasi atau apa ya, dalam hubungan kamu di media sosial ada lebih banyak orang-orang yang suka masang status negatif, tidak memotivasi, ya, karena status-status negatif itu kadang yang terlalu internal itu jangan kamu ikuti. Kadangkala kamu bisa terobsesi dengan mereka, sugesti oleh perkataan-perkataan yang mereka posting ini. Akhirnya kamu terpengaruh dan kamu mulai mencurigai orang-orang terdekat kamu. Kalau ada dalam pertemanan kamu di media sosial ada orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka memposting kata-kata yang gak bagus, kalimat-kalimat yang menyindir-nyindir, itu lebih baik kamu keluar dari sana. Keluar dengan cara yang halus, pelan-pelan, alon-alon, tapi pasti gitu, ya. Lebih baik kamu mengalihkan diri kepada bacaan-bacaan yang memotivasi daripada kamu fokus kepada, walaupun mereka adalah teman baik kamu, ya, tapi kalau mereka sering memposting kata-kata yang gak bagus atau kalimat-kalimat yang menyindir orang, kamu keluar dari sana, ya. Keluar, cari teman baru yang lebih positif, ya. Apapun posisi kamu dan kedudukan kamu, apapun pekerjaan kamu, apapun masalah kamu, ya, jangan terlalu mudah terprovokasi oleh keadaan. Kamulah yang harus mengontrol keadaan, kamulah yang menguasai keadaan, nggak boleh kamu dikuasai oleh keadaan, ya. Di pekerjaan ke apapun itu kamu harus menguasai keadaan, jangan terprovokasi, jangan terayu, ya, jangan terlena oleh keadaan. Kemudian di as keriting ini tentang kesuksesan, kebahagiaan, ya. Ini di as keriting mengartikan tentang kekayaan. Arti dasarnya itu kekayaan, kesehatan, cinta, dan kebahagiaan, atau sebuah surat tentang uang, ya. Karena di sininya ada page of wands, di sininya ada let's go of control issue, maka di sini jika kamu ingin sukses, ya, kamu harus menarik diri dari orang-orang yang tidak bisa kamu percaya. Kamu harus menarik diri dari lingkungan toksik, pergaulan toksik, pasangan toksik, ya. Jika kamu ingin sukses, ya. Untuk kesehatan, ya, lebih baik kamu peduli kepada kesehatan kamu daripada kamu harus membuang-buang waktu dengan bercengkrama dengan orang-orang, kebanyakan orang yang di sana ada orang-orang toksik, ada orang-orang negatif. Lebih baik mungkin kamu mengalihkan pikiran kamu dengan cara berolahraga, ya, peduli terhadap diri kamu gitu, daripada kamu membuang-buang waktu untuk merawat diri. Jika kamu berpasangan, berpacaran, ya, merawat diri, kecantikan kamu, ya. Tetapi untuk orang-orang toksik itu lebih baik bahagiakan diri kamu dengan lebih banyak peduli kepada kesehatan kamu. Kamu olahraga ke, kamu ke salon ke, luluran ke, daripada kamu melakukan aktivitas-aktivitas perkumpulan atau hubungan yang toksik. Itu akan membuat kamu gak sehat, pikiran kamu gak sehat, fisik kamu gak sehat, tubuh kamu gak sehat, jiwa kamu gak sehat kalau kamu terus-terusan berhubungan dengan orang yang sudah kamu tahu mereka toksik. Jika dalam hubungan kamu dengan seseorang, kamu merasa dia terlalu egois, ya, bertentangan dengan kamu, tidak mengikuti apa yang kamu inginkan, lebih banyak egoisnya, adalah, ya, get out, ya, get out from there. Keluar dari sana, ya. Itu, ya, keluar dari lingkungan toksik untuk masuk ke lingkungan yang sehat.
supaya jiwa kamu juga sehat, tubuh kamu juga sehat, pikiran kamu juga sehat. Ya, tariklah diri dari hubungan-hubungan toksik. Ya, oke. Kemudian cinta dan kebahagiaan. Jika kamu ingin hidup dengan pasangan kamu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, ya, walaupun kamu cinta, jangan mudah percaya, kontrol. Jangan terlalu memberikan pengorbanan yang intens kepada pasangan kamu. Berikan batas-batas. Di situ cara kamu bisa mengetahui dia mencintai kamu dengan tulus atau hanya memanfaatkan kamu. Ya, jika kamu ingin bahagia, nilailah dulu seseorang yang kamu pilih. Ya, jangan sampai kalau memang dia ada tanda-tanda memanfaatkan kamu dalam hal keuangan, dia lebih banyak meminta daripada memberi, berarti dia memanfaatkan kamu. Jadi dia bukan orang yang pantas kamu cintai. Gak perlu kamu bucin-bucinan sama dia, ya. Kalau kamu ingin bahagia, harus hati-hati terhadap orang-orang egois ini. Jangan menaruh harapan kepada orang yang hanya memakan lebih banyak daripada memberi makan kepada kamu, gitu. Istilah kasarnya seperti itu, ya. Karena cinta yang bahagia itu adalah saling memberi, bukan hanya salah satu hanya mau menerima aja, gitu. Dan kamu juga harus adil, ya. Jangan hanya mau menerima tanpa memberi, ya. Jadi ini tentang keseimbangan. Kebahagiaan dan cinta, ya, itu adalah cinta dan kebahagiaan itu adalah tentang keseimbangan, tentang keadilan, tentang kesetaraan. Oke? Jadi kalau kamu ingin bahagia juga, tentram, hidup dan damai, gak perlu kamu pamerkan tentang pasangan kamu di medsos ataupun di pertemanan. Gak usah lah, masalah pribadi kamu dengan pasangan gak usah lah kamu uberkan di pasangan kamu. Tetap mereka akan sirik, mereka akan membicarakan kamu di belakang, mereka akan memberi penilaian-penilaian negatif, ya, yang membuat kamu akhirnya cekcok dengan pasangan. Buatlah, ya, lebih banyak kamu itu lebih baik banyak belajar membaca, atau carilah teman yang benar-benar bisa dipercaya untuk bertukar pikiran, ya. Jika kamu ingin menilai pasangan kamu dan kamu buntu, carilah orang yang bisa menilai pasangan kamu ini secara positif, ya, yang bisa membedakan antara positif dan negatif itu secara seimbang. Baru kamu boleh bertukar pikiran dengan mereka, meminta pendapat apakah pasangan kamu ini baik untuk kamu harapkan atau enggak, gitu, ya. Jangan kepada semua teman kamu uberkan, itu hati-hati, ya. Oke. Kemudian kalau di tentang keuangannya, sebuah surat tentang uang, berarti apapun yang mengenai berbau keuangan, ya, itu adalah hal yang sangat sensitif. Manusia kalau melihat uang pasti akan tergiur, ya. Jadi untuk bisa menjaga keuangan kamu harus berhati-hati kepada siapapun. Uang kamu adalah pribadi kamu, ya. Uang kamu adalah pegangan kamu, ya. Jadi jangan terlalu percaya kepada pasangan sepenuhnya untuk mengenai hal keuangan. Jangan terlalu terbuka kepadanya, terutama kalau kalian yang masih pacaran. Sudah menikah pun yang punya kamu tetap punya kamu, ya. Itu kalau kamu perempuan. Tapi kalau laki-laki, sebaiknya kamu harus bersikap sesuai, bertanggung jawab, ya. Namun kamu harus melihat lagi pasangan kamu ini apakah dia benar-benar bisa dipercaya untuk mengelola keuangan atau enggak. Kalau dia terlalu boros dan terlalu banyak berkumpul dengan teman-teman yang toksik, yang mempengaruhi dia, memanfaatkan dia, kamu harus kontrol dia, ya. Kontrol dia, tuh. Tapi nggak perlu harus argumen, ya. Bicarakan baik-baik. Kamu laki-laki maupun perempuan, apapun yang mengenai keuangan, sembunyikan, ya. Terutama yang ini yang paling dominan pesan ini kepada perempuan. Jangan terlalu terbuka soal keuangan, mengenai kode-kode PIN, rahasia-rahasia PIN kamu mengenai keuangan itu jangan terlalu terbuka kepada pasangan. Terutama kalian yang masih berpacaran. Jangan percaya penuh, ya. Jaga-jaga aja, hati-hati aja, ya. Apapun besaran gaji kamu, ya, pemasukan kamu dalam bisnis, gak usah kamu ceritakan kepada, usahakan jangan teman-teman kamu ini tahu, ya. Mereka
bisa saja iri atau berusaha untuk memanfaatkan kamu dengan cara mungkin berpura-pura baik, meminjam uang kamu atau mereka sirik dan bisa jadi bersaing gak sehat dengan kamu sehingga terjadilah seperti ini ya, ilmu magic ini ya. Jadi apapun yang mengenai keuangan, usahakan diri kamulah yang tahu, karena jika mereka tahu kamu lebih tinggi, pastinya lebih besar dalam pencapaian kamu di tempat kerja ataupun mungkin teman kerja kamu, atau jika kamu berbisnis dan pesaing-pesaing kamu itu tahu kamu lebih besar penghasilannya, bisa-bisa ada faktor iri hati yang pasti ada salah satu dari mereka tuh yang akan mengirimkan ilmu magic untuk menggagalkan kamu, menutup rezeki kamu gitu ya. Gitu. Jadi apapun yang tentang keuangan kamu tuh jangan diubarkan ke siapapun, itu pribadi kamu banget. Kalau saya sudah bilang terhadap pasangan pun jangan, berarti teman pun jangan ya, saudara pun jangan. Namanya uang itu nggak bersaudara, nggak bersahabat. Uang adalah tentang kepercayaan. Uang adalah hal yang sensitif banget. Kamu boleh percaya, tapi kalau merekanya tiba-tiba misalnya kamu minjamkan uang untuk bisnis, merekanya gagal, kamu rugikan. Nah, walaupun dia sangat kamu percaya, tapi kalau dia cara kerjanya dia nggak berpengalaman untuk pengelolaan bisnis itu dan dia gagal, kamu kecewa kan? Karena ini uang loh. Bagus kalau dia bisa kembalikan, kalau enggak ya rugi dong. Nah, makanya tentang hal-hal tentang mengenai keuangan jangan pernah terlalu percaya kepada siapapun. Boleh membantu, boleh memberikan dengan ikhlas membantu, tetapi usahakan kepada orang tepat ya, dan tidak merugikan kamu ya. Jangan berlebihan. Percaya tapi jangan berlebihan. Jangan percaya penuh. Jangan full mempercayai orang ya. Jangan full mengandalkan orang, karena sebaik apapun, sepercaya apapun kamu sama orang, walaupun dia memang orang yang bisa dipercaya, tapi jangan mengambil resiko terlalu besar untuk mempercayai orang lain karena dalam jumlah besar gitu ya. Karena jika gagal kamu yang akan rugi. Jadi setengah aja, 50% aja ya. Walaupun kamu 100% mempercayai orang itu, tetap biarkan dia mengembangkan yang 50% yang kamu bantu ke dia itu menjadi 100%, supaya dia juga mendapat keuntungan ya, dan kamu juga mendapat hasil dari apa yang kamu investasikan tadi gitu. Itu kalau dalam bisnis antara atau bermitra ya, bermitra gitu ya. Kemudian 61 di 61 menjelaskan bahwa terlepas dari ilmu magic atau tidak yang kamu alami ya, jika kalian berada di ilmu magic ini ya, kalian tetap akan mendapatkan bantuan dari seorang teman ya, karena 61 mengerti arti dasarnya, pengertian dasarnya itu masalah Anda akan berakhir, seorang teman baik mungkin terlibat dan akan ada perkawinan. Jadi walaupun kamu dan pasangan kamu ini diguna-gunai atau dihasut ya, tetap kalian akan berhasil untuk terhubung lagi bahkan sampai menikah. Kenapa? Ada teman baik kalian yang akan membantu. Jadi apapun yang masalah yang kalian hadapi ya, semuanya akan selesai ya. Nasib baik itu, kalian selalu beruntung, kamu dilindungi, kamu mendapat kebaikan ilahi ya, sehingga masalah kalian akan terclearing gitu, tercuci, dibersihkan. Energi negatif itu akan terlepas berkat dari bantuan seorang teman ya. Seorang teman baik kamu ini akan membantu kamu untuk dibersihkan dari orang-orang negatif ini atau kiriman-kiriman magic hitam ini, dan dia pun yang akan bisa membantu kamu untuk berhasil dalam pernikahan ya. Jika mereka ya, karena kalau mereka sirik terhadap hubungan kamu dan teman kamu mau membantu kamu membersihkan kamu, mungkin saja itu saya atau teman baik kamu yang lainnya yang paham tentang pembersihan energi ya, energi negatif ya, insya Allah mereka itu atau saya juga bisa membantu kalian membersihkan energi negatif, sehingga kalian akan kembali bersatu dengan pasangan kalian ya.
kalian akan sukses kembali berkat dukungan atau bantuan dari teman kalian ini. Seperti itu ya. Jadi Aries, ini bersifat timeless ya, abadi. Jadi silahkan kalian pakai yang mana, kalian termasuk di yang mana. Yang jelas untuk nasihat-nasihat ini sangat penting untuk kalian ya, tolong dipakai gitu untuk kewaspadaan antisipatif kalian di masa sekarang atau masa yang akan datang gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian teman-teman Aries. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.